وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatal iman, pada pembahasan kita sebelumnya kita telah mengenengahkan uraian pada bab yang ketiga dari bab-bab ringkas di dalam masalah akidah, di mana pada bab yang ketiga adalah bab yang membahas terkait dengan fadhailut tauhid, yaitu keutamaan dari tauhid yang ada di dalam diri seorang mukmin ketika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Maka apa saja keutamaan yang akan diraih oleh seorang mukmin yang bertauhid ini telah kita uraikan pada pembahasan kita sebelumnya. Annal amala salih la yuqbalu illa min muwahhid. Di mana keutamaan yang pertama, bahwasanya amal saleh tidaklah diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang melakukan amal saleh itu bertauhid. Ikhwatal iman, dalil dengan konkret dan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau melakukan kesyirikan, apapun bentuk dari kesyirikan tersebut, apakah termasuk syirik ini dalam kategori kesyirikan besar, begitu juga apakah syirik ini termasuk dalam kategori syirik kecil. Apapun dari kesyirikan itu membuat amal saleh yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam dirinya kesyirikan, maka amalnya tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan la in asyrakta, kata Allah, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka akan sia-sia amalmu, kata Allah, dan artinya tidak diterima. Dan juga sudah kita jelaskan, ikhwatal iman, perbedaan antara ketika kesyirikan yang menghambat amal saleh diterima oleh Allah Azza wa Jalla, berbeda antara syirik kecil dan syirik besar. Walaupun memiliki kesamaan, amal saleh itu tertolak. Namun di mana letak bedanya? Apabila amal saleh yang pelakunya melakukan syirik kecil, maka amal saleh yang ada di dalamnya syirik kecil itu, amal itu yang tertolak. Bisa jadi amalnya yang lain tidak bersentuhan dengan syirik kecil. Sebagaimana contoh telah kita uraikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dari syirik kecil itu adalah riya. Perbuatan seseorang ingin mengharapkan pujian dari amalnya.
Bisa jadi di dalam satu salat di situ ada riyanya. Maka ketika dia melakukan itu dan di hatinya ada rasa mengharapkan pujian, artinya amal yang sedang dia lakukan itu ternodai oleh syirik kecil. Maka amal itu saja yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW, apa kata Allah Azza wa Jalla? Taraktuhu wa syirkuhu. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Artinya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla amalnya karena amalnya itu ternoda oleh syirik kecil, yaitu riya. Namun apabila kesyirikan yang terjadi dan dilakukan oleh seseorang itu adalah syirik besar, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka ini menghalangi semua amal saleh yang dia lakukan, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang tadi kita bacakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau berbuat syirik, yaitu syirik besar, la yahbatanna amaluka, maka akan sia-sia semua amalmu akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah perbedaan ikhwatal iman antara syirik besar dan syirik kecil berkaitan dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Maka kembali kita kepada poin pertama dari keutamaan tauhid, bahwasanya amal saleh la yuqbalu, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla illa min muwahhid, kecuali dari orang yang bertauhid. Adapun keutamaan yang kedua, ikhwatal iman, keutamaan daripada tauhid, anna usatal muwahhidin, bahwasanya orang-orang yang bertauhid namun dia berdosa. Orang-orang yang bertauhid namun dia berdosa. Sebelum kita lanjutkan, poin yang ingin kita fahamkan di sini adalah ketika seseorang bertauhid, di mana dia tidak menyekutukan Allah, dia jauh dari perbuatan syirik, bukan berarti dia tidak berdosa. Bukan berarti dia tidak berdosa. Bisa jadi orang yang bertauhid tergelincir melakukan perbuatan dosa, namun tidak menghilangkan nilai tauhidnya. Selama dosa-dosa yang dia lakukan tersebut tidaklah dosa yang menghapus tauhidnya. Jadi ikhwatal iman, pengertian daripada orang yang bertauhid, orang yang beriman, ada dua istilah yang harus kita fahami dalam keimanan. Ada yang dinamakan dengan usulul iman, yaitu seseorang memiliki dasar iman. Artinya dia tidak melakukan hal yang membuat imannya ini hilang. Makanya dia masih memiliki usulul iman. Dia masih memiliki dasarnya iman. Walaupun dia belum sampai kepada kamalul iman. Dia belum sampai kepada kesempurnaan iman. Nah, poin yang kedua ini yang kita bicarakan adalah orang yang masih memiliki usulul iman. Dia bertauhid walaupun dia masih belum sampai kepada derajat tauhid yang sempurna. Nanti kita akan sampai kepada
poin orang yang mencapai kesempurnaan iman, orang yang mencapai kesempurnaan tauhid. Ini dia terdapat pada poin nanti, pada poin berikutnya, yaitu orang yang sempurna tauhidnya. Karena tingkatan manusia ini, ikhwatal iman, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang beriman ini ada orang-orang yang zalimun li nafsih. Ada orang-orang yang zalimun li nafsih. Kalau kita berbicara orang yang beriman, orang yang bertauhid, ada 3 tingkatan. Ada orang-orang yang zalimun li nafsih. Orang yang menzalimi dirinya. Dia beriman, tapi dia menzalimi dirinya dengan melakukan perbuatan dosa. Dia melakukan hal-hal yang wajib. Sehingga dengan amaliyah wajib yang dia kerjakan, dia berada di dalam keimanan sebagai seorang yang beriman. Dan tidak melakukan serta menjauhi hal-hal yang menghilangkan imannya. Dia tidak berbuat kesyirikan. Dia tidak membuat satupun dari pembatal keimanan. Makanya dia tetap dikatakan mukmin. Dan dia zalimun li nafsi. Dia menzalimi dirinya dengan apa? Dengan dosa dan kemaksiatan. Kemudian ada orang-orang yang muqtasid. Ada orang-orang yang muqtasid, pertengahan. Ya. Bagaimana orang ini lebih baik dari orang yang pertama? Setidaknya dia menjaga keimanannya, bukan hanya melakukan amal wajib, tapi juga ada amal sunat yang dia kerjakan untuk berupaya menggapai kesempurnaan iman. Tapi bersamaan dengan itu, selaku manusia yang memiliki sisi lemah, dia juga melakukan dan terjerumus melakukan perbuatan dosa. Tapi tidak separah kelompok yang pertama. Makanya dia disebut dengan muqtasid, pertengahan. Dan ada golongan yang ketiga, itulah yang dikatakan dengan sabiqum bil khairat. Orang-orang yang mengejar kebaikan. Orang-orang di dalam menggapai ketaatan dan kesempurnaan iman itu mereka berlari. Yaitu orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sabiqum bil khairat. Untuk lebih rincinya ikhwatal iman, pada pembahasannya nanti insyaallah kita akan tambahkan dari uraian para ulama di dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat yang menceritakan tentang 3 tingkatan manusia ini. Nah, kembali kita kepada pokok bahasan kita. Berdasarkan kondisi manusia ini, ada orang-orang yang bertauhid tadi. Tetapi tauhidnya ini baru hanya dalam posisi usulut tauhid atau usulul iman. Dia memiliki dasar iman. Dia memiliki dasar iman. Kenapa? Karena dia tidak terjerumus melakukan perbuatan yang membatalkan keimanannya. Dan dia masih memiliki kesalahan dan dosa. Dari poin ini kembali kita garis bawahi bahwasanya orang yang bertauhid bukan berarti dia adalah orang yang bersih dari dosa. Tidak. Tapi dia, karena dia tidak melakukan hal yang membatalkan tauhidnya, maka dia tetap dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Dia tidak berbuat syirik. Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya. Dia yakin kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dia pun melaksanakan kewajiban dia sebagai hamba di dalam berubudiyah kepada Allah, dalam mengimplementasikan tauhid uluhiyah. Walaupun ikhwatal iman,
Hanya sesuatu terbatas pada hal-hal yang wajib, anggaplah demikian. Maka selama dia tidak melakukan itu, hal-hal yang mengeluarkan dia dari tauhid, dari iman, maka dia dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Walaupun dia belum mencapai apa yang dinamakan dengan kamalut tauhid atau kamalul iman. Dia belum mencapai apa yang dinamakan dengan kesempurnaan iman. Maka poin yang pertama ini, yaitu orang yang bertauhid, yang masih memiliki usulul iman, dan dia masih memiliki dosa. Dia masih melakukan perbuatan dosa sebagai seorang manusia, maka dikatakan anna usatal muwahhidin, bahwasanya orang yang bertauhid yang memiliki dosa, yaumal qiyamati, bagaimana mereka pada hari kiamat? Antara tauhid yang dia miliki, keimanan yang dia miliki, dengan dosanya. Artinya keimanan yang dia miliki, dia punya kebaikan. Karena amal saleh dan kebaikan yang dia lakukan selama hidupnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya dia punya kebaikan. Berbeda dengan orang yang tidak bertauhid, orang yang melakukan kesyirikan. Ikhwatal iman, dia tidak punya kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan dan amal salehnya tidak diterima. Itu poin yang pertama. Sekarang kita berbicara orang yang dia bertauhid, dia tidak melakukan kesyirikan, makanya dia punya amal saleh. Kenapa? Ada di antara amal salehnya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dia masih dinamakan dengan al-muwahhidin, walaupun dia banyak atau dia memiliki dosa. Ikhwatal iman, bahkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dinamakan dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Di urutan yang terakhir Allah mengatakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai hambaku, kata Allah, jika engkau datang menghadap kepadaku pada hari kiamat, bi qurabil ardi khataya, membawa, memikul seberat bumi dosa. Artinya di sini ikhwatul iman, orang yang dipanggil oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah ibadi, hambaku, kata Allah, ketika dia datang menghadap Allah Azza wa Jalla, artinya Allah menerimanya. Kendati pun dia memikul seberat bumi dosa. Apa kata Allah? Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau datang menghadap kepadaku, memang dosa yang dia pikul seberat bumi, tapi kata Allah Azza wa Jalla, engkau tidak membawa dosa syirik. Kemudian engkau menghadap kepadaku tanpa ada dosa syirik, kata Allah. Apa janji Allah di dalam hadis qudsi ini? Allah mengatakan, la ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya akan aku berikan seberat itu pula ampunan, kata Allah. Jadi ikhwatul iman, kesimpulan yang pertama, pelajaran yang pertama, tidak menutup kemungkinan orang yang bertauhid berdosa. Bahkan bisa jadi orang yang bertauhid dosanya itu gak tanggung-tanggung, seberat bumi.
Tapi bagaimanapun dosa orang tersebut, selama dia tidak melakukan kesyirikan, pelajaran yang ketiga, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Ada kemungkinan. Makanya ikhwatal iman, berdasarkan inilah poin yang kedua dari bab keutamaan tauhid, bahwasanya orang-orang yang bertauhid yang melakukan kemaksiatan yaumul qiyamah amruhum ilallah. Pada hari kiamat bagaimana mereka ini? Amruhum ilallah, kembali kepada Allah. Dalam bahasa yang lain, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga a'immatud da'wah yang lainnya, mereka menggunakan istilah dengan ungkapan tahta masyiatillah. Kita kembalikan kepada kehendak Allah. Insya'a azabahu, jika Allah menghendaki, ada kemungkinan Allah akan mengazabnya. Wa insya'a ghufiralah. Kalau Allah menghendaki, bisa jadi Allah memberikan ampunan. Jadi itu adalah hak Allah. Selama seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, masih ada padanya usulul iman, sementara dia memiliki dosa, bagaimana nasibnya pada hari kiamat? Kita kembalikan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman, kalau kita lihat dalam kehidupan kita manusia, bagaimanapun ketaatan kesalehan seorang manusia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, setinggi apapun kemuliaan dan ilmunya, maka tidak ada hak kita untuk memastikan orang ini masuk surga. Sebagaimana ketika seseorang masih memiliki iman dan tidak keluar dari iman, bagaimanapun dosanya, juga tidak ada wewenang dan hak kita untuk memastikan dia ini adalah penghuni neraka. Sedikit pun tidak ada ruang bagi kita untuk menentukan surga ataupun neraka bagi seorang mukmin. Bagaimanapun imannya atau bagaimanapun dosanya, Ahlus Sunnah berkeyakinan dalam bab ini, meyakini bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia, yang pasti seseorang tidak ada yang maksum selain daripada Nabi SAW. Pasti dia memiliki kebaikan dan dia juga memiliki dosa, termasuk kita, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tidak ada celah ruang bagi kita untuk memastikan bagaimanapun kesolehannya atau bagaimanapun dosanya, tahta masyiatillah. Itu kembali kepada kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghufiralah. Kalau Allah menghendaki Allah azab, Allah berhak. Tapi kalau Allah menghendaki Allah memberikan ampunan, Allah akan berikan ampunan. Kecuali ikhwatal iman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga dan terpelihara dari kesalahan dan dosa. Kecuali orang-orang yang dipastikan berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu dipastikan dia jaminan surga. Kenapa kita mengatakan apakah ini berarti kita melanggar ruang yang tadi tidak bisa kita masuki?
Kita tidak melanggar ruang itu. Tetapi bukan kita yang memastikan dia masuk surga, tapi wahyulah yang memastikan dia masuk surga. Siapa contohnya? 10 orang sahabat mubasysyirina bil jannah yang dijamin masuk surga. Itu bukan kita yang mengatakan, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW yang mengatakan, dan ucapan serta perkataan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, ikhwatal iman, adapun orang yang tidak disebutkan dalam wahyu, tidak ada dalilnya, tidak ada wahyu yang menjelaskan dia ini jaminan surga untuknya, maka tidak bisa kita memastikan seseorang itu pasti masuk surga. Sebagaimana kita juga tidak bisa memastikan apakah orang itu masuk neraka. Kenapa? Kembali kepada Allah. Dan itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, wahum tahta masyiatihi. Maka orang-orang seperti ini, dengan catatan tadi, dia masih memiliki iman. Dia tidak melakukan satupun yang dapat membatalkan keimanannya. Seperti diantaranya kesyirikan. Ada juga pembahasan ikhwatal iman, hal-hal yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Ada beberapa perbuatan, baik perkataan ataupun perbuatan, ataupun amalul qalbi yang ada di hati, yang apabila dilakukan oleh seseorang, ini dapat membatalkan keimanannya. Maka selama seseorang tidak melakukan hal yang dapat membatalkan keimanannya, artinya dia adalah seorang mukmin, dan dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan tauhidnya, berarti dia adalah seorang muwahhid, seorang yang bertauhid. Bagaimanapun dia memiliki kesalahan dan dosa, ikhwatal iman, maka dia pada hari akhirat tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, dengan catatan selama dosa yang dia lakukan itu tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 48? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampunkan seseorang yang berbuat syirik. Allah tidak akan mengampunkan seseorang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan dosanya ini tidak sampai kepada kesyirikan, masih ada kemungkinan jika Allah menghendaki bisa jadi Allah mengampunkannya. Namun ikhwatal iman, dalam ayat ini ada yang harus kita fahami. Ayat yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ini terkait orang yang melakukan kesyirikan sementara dia tidak bertaubat dari kesyirikannya. Sedangkan orang yang melakukan kesyirikan, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya, lalu dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, sesuai dengan ketentuan dan syarat, sehingga taubatnya itu adalah taubatan nasuha. Maka apabila seseorang bertaubat, termasuk bertaubat dari kesyirikan yang pernah dia lakukan,
maka tidak masuk dalam konteks ayat ini. Makanya kalau kita bacakan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Orang bertanya, cepat orang bertanya, gimana kalau dia bertaubat? Kalau dia bertaubat apapun termasuk syirik diampunkan oleh Allah. Tapi dengan benar-benar taubatan nasuha. Ayat ini berbicara apabila seseorang tidak bertaubat. Atau mungkin dia pernah bertaubat, tapi taubatnya tidak nasuha. Ada ketentuan dan syarat yang harusnya menjadikan taubat seseorang menjadi taubatan nasuha tidak terpenuhi. Sehingga dosa syirik itu masih ada pada dia. Karena taubatnya tidak taubatan nasuha, maka masuk dia di dalam konteks ayat ini. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Adapun dosa-dosa yang lain, apapun, silahkan kita menyebutkan dosa-dosa tersebut. Selama dosa itu tidak sampai kepada dosa syirik, masih ada kemungkinan diampunkan oleh Allah kendati pun dia tidak bertaubat. Kita berbicara sekarang tentang orang yang tidak bertaubat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin-poin yang telah kita uraikan ini memberikan kepada kita satu pelajaran dalam ucapan kita terhadap orang-orang yang telah mendahului kita. Ada satu istilah di masyarakat kita. Ketika kita menyebut orang yang telah meninggal dunia, orang tua kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita telah meninggal dunia, lalu kita menyebut, dan itu biasa sudah menjadi istilah bahasa kita. Kita menyebut orang yang meninggal dunia itu kita katakan almarhum. Kemana bapak itu? Oh, bapak itu sudah meninggal, almarhum. Kalau ada orang yang perempuan yang meninggal, mana ibu itu? Oh, ibu itu almarhum, ibu itu almarhumah. Ikhwatal iman, ini satu istilah yang biasa di masyarakat kita, menyebutkan orang yang telah meninggal dunia almarhum. Seolah-olah ini adalah penyebutan bagi orang yang telah meninggal dunia. Namun ikhwatal iman, karena istilah yang kita gunakan ini berasal dari bahasa Arab, kendati pun itu sudah menjadi ungkapan bahasa kita, maka harusnya kita mengembalikan ke bahasa dasarnya. Ke bahasa dasarnya. Yang ingin kita jelaskan di sini adalah almarhum atau almarhumah bagi perempuan ini artinya seseorang yang dirahmati. Dari kata-kata rahimah, rahmat. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Maksudnya di sini ikhwatal iman, kalau kita kembalikan kepada bentuk ungkapan almarhum dalam kaidah bahasa Arab itu dalam bentuk isim, kata benda. Dan menurut makna di dalam bahasa Arab, apabila satu istilah, satu ungkapan datang dalam bentuk isim,
datang dalam bentuk kata benda, maka konotasinya, maknanya menunjukkan kepastian. Ini menurut kaidah bahasa Arab. Dan ini tidak bisa kita lepaskan dari istilah ini. Kenapa? Karena istilah almarhum itu dari bahasa Arab. Walaupun sebenarnya ketika kita menggunakan istilah ini hanya sebagai ungkapan dan istilah bagi kita, tanpa ada di hati kita maksud untuk mengatakan bahwasanya si fulan yang meninggal dunia ini pasti dirahmati. Tidak ada niat itu. Kenapa? Karena kita menggunakan istilah dari bahasa yang bukan bahasa kita, sehingga kita tidak merasakan makna yang ada di dalam ungkapan bahasa itu. Makanya ikhwatal iman, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sering menguraikan istilah ini. Kalau istilah ini dijelaskan sekilas kepada kita bahwasanya itu satu istilah dan kita tidak paham ini isim, ini fiil, kita bingung. Ini apa maksudnya? Makanya ingin kita fahamkan terlebih dahulu berdasarkan kaidah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, apabila satu ungkapan itu datang dalam bentuk isim, kata benda, maka itu menunjukkan sesuatu kepastian. Walaupun sebenarnya tujuan kita mengatakan itu maksudnya adalah doa. Maksud tujuan kita sebenarnya menggunakan menyebut orang meninggal dunia itu dengan istilah almarhum, kita tidak ada maksud kita memastikan karena tidak ada wewenang kita. Tapi maksud tujuan kita itu adalah, maksudnya adalah mendoakannya semoga dia mendapat rahmat. Tapi ikhwatal iman, supaya kita tidak keliru, maka ingin kita luruskan. Dan kita tidak mengatakan ini maaf. Di zaman sekarang agak susah kita untuk menjelaskan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita sebutkan dan kita kritik ada sebuah kekeliruan, langsung kita dicap apa? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kita hanya meluruskan. Dan bukan wewenang kita juga untuk mengukur hati dan niat seseorang. Hal syaqaqta qalbah. Nabi pernah mengingatkan kita, kaum mukminin, kepada seorang sahabat. Ketika itu Nabi SAW, ada seorang sahabat yang menilai hati seseorang, niat seseorang. Apa kata Nabi? Apakah engkau telah belah dadanya? Kita tidak tahu niatnya, makanya kita kedepankan husnuzan. Di mana maksud dari kawan-kawan kita yang biasa mengucapkan almarhum, tidak ada maksud memastikan. Tapi maksud kita adalah mendoakan. Namun alangkah lebih tepatnya, kita tidak berani menyalahkan. Tapi bahasa yang lebih baik kita mengatakan, namun alangkah lebih tepatnya bila kita mengembalikan ke kaidah bahasa asal yang kita gunakan istilah itu, yaitu bahasa Arab. Di mana kalau maksud dan tujuan kita adalah doa, harapan, permintaan, maka seyogianya istilah jangan kita menggunakan istilah dalam bentuk isim, dalam bentuk kata benda. Tapi gunakanlah istilah bila makna dan maksudnya adalah doa, gunakan itu dalam bentuk fiil, yaitu kata
kerja. Kenapa? Karena menurut kaidah bahasa Arab, sekali lagi, menurut kaidah bahasa Arab, isim itu bermakna kepastian. Seolah-olah kita memastikan, padahal bukan maksud kita seperti itu. Sehingga ikhwatal iman, kesimpulannya adalah istilah yang lebih tepat. Saya tidak mengatakan istilah yang benar. Nanti kembali dikatakan kita mengklaim seolah-olah kunci surga sudah di kantong kita. Seolah-olah kebenaran itu kita yang menentukan. Kita hanya mengatakan istilah yang lebih tepat. Kita bawakan kepada kaidah bahasa Arab, gunakan istilah dalam bentuk fiil. Kalau memang tujuan kita adalah mendoakan, maka seyogianya kalau kita menyebut orang yang meninggal dunia, kita menyebutnya dengan menggunakan istilah fiil, dengan kita mengatakan rahimahullah. Apabila kita menyebutkan laki-laki, rahimah, semoga Allah merahmatinya, rahimahullah. Kalau perempuan, rahimahallah. Baru tepat sesuai dengan kaidah bahasa. Karena bagaimanapun tidak bisa dilepaskan, dasarnya itu bahasa Arab. Walaupun ikhwatal iman, bukan niat kita memastikan, tapi alangkah lebih tepatnya. Dan ini dikupas oleh para ulama, seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam sebuah muhadarahnya, beliau mengupas tuntas masalah ini. Nah, dari mana ini ikhwatal iman? Sekali lagi, bukan kita mengukur niat yang ada di hati seseorang ketika mengucapkan itu, tapi kalau dibawakan kepada kaidah bahasa Arab, jadi seperti tadi, bertentangan dengan poin yang ada di dalam keimanan kita, bahwasanya orang yang meninggal dunia tidak ada ruang bagi kita, celah bagi kita untuk memastikan dia masuk surga bagaimanapun kesolehannya, sebagaimana kita juga tidak punya wewenang untuk memastikan dia masuk neraka bagaimanapun kemaksiatannya. Tapi tahta masyiatillah, tapi dia kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Karena nanti di akhirat, disitulah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah akan meletakkan mizan. Allah akan meletakkan timbangan. Seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surat di juz Amma, apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di mizan dan timbangan tersebut akan ditimbang oleh Allah. Dia punya kebaikan. Karena ada di antara kebaikannya yang diterima oleh Allah karena dia tidak melakukan kesyirikan, diletakkan di dalam timbangan. Tapi dia juga memiliki perbuatan dosa. Dia melakukan perbuatan dosa. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dosa dan kemaksiatannya itu diletakkan oleh Allah di piringan timbangan berikutnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi bila seandainya kebaikannya ini yang ringan, lebih berat dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kata Allah, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala. Makanya kembali kita katakan ikhwatal iman, orang yang bertauhid, yang tidak melakukan perbuatan yang menggugurkan dan menghapuskan tauhidnya, ya, maka dia tahta masyiatillah. Dia tahta masyiatillah, tergantung kepada kehendak Allah.
insya'a 'adzabah, bila Allah menghendaki setelah Allah timbang, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka bisa jadi Allah akan mengazabnya. Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Wa insya'a ghufiralah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki setelah dilihat lebih berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Jadi inilah poinnya, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kesimpulan yang ingin kita garis bawahi sebelum kita mengakhiri pembahasan ini adalah kita tidak bisa memastikan apakah seseorang itu pasti masuk neraka, masuk surga, sebagaimana kita tidak bisa memastikan seorang itu masuk neraka. Ya, karena itu adalah wewenang Allah Azza wa Jalla. Dan inilah poin faedah keutamaan daripada tauhid, bahwasanya orang yang bertauhid walaupun dia memiliki dosa, maka itu akan kembali kepada amruhu ilallah. Masalahnya kembali kepada Allah, kembali kepada kehendak Allah. Insya'a azabah, bila Allah menghendaki Allah bisa mengazabnya, wa insya'a ghufiralah, bisa jadi Allah memberikan ampunan kepadanya. Waktu juga membatasi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.